Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Nurhaliza. Di video ini saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan Open Attribute Table, Join Table, lalu Composer, dan kemudian menyimpan dalam bentuk gambar atau PDF menggunakan software QGIS. Langkah yang pertama yaitu klik Open Data Source Manager. Lalu di vektor, kita ke vektor dataset, kemudian klik browse, lalu kita masuk ke buka filenya, kita klik file yang berbentuk SHP, kemudian open, lalu klik add, kemudian close. Sudah terlihat bentuk petanya, kita edit dulu. Warnanya kita ganti sesuai keinginan ya. Kemudian sudah ada, lalu kita duplikat layer dulu supaya layernya menjadi dua. Kita beri name menjadi kasus DBD. Sudah, setelah itu kita klik kanan layer kasus DBD, kemudian kita buka Open Attribute Table. Di sini sudah terlihat nama kelurahan yang ada di Kecamatan Gunung Pati yang sudah saya edit supaya dibuat lebih singkat. Lalu kita akan menambahkan menambahkan field jumlah penduduk secara manual, jumlah penduduk dan juga luas wilayah. Yang pertama kita aktifkan toggle editing mode-nya. Lalu di sini kita pilih new field. Lalu kita namanya kita beri jumlah penduduk, punya integer, lalu klik OK. Kemudian kita masukkan data jumlah penduduknya yang sudah sesuai dengan data BPS yang sudah dicari, yaitu data BPS 2021 Kecamatan Gunung Pati. Kemudian kita buka data BPS yang sudah kita cari, yaitu data BPS Kecamatan Gunung Pati pada tahun 2021. Kita buka, yang pertama ada Kelurahan Cepoko yang jumlah penduduknya sebanyak 3.320. Setelah itu kita lanjutkan mengisi kelurahan yang lainnya. Dapat dilihat bahwa jumlah penduduk sudah terisi sesuai dengan data BPS yang didapatkan pada tahun 2021. Kemudian kita akan membuat field baru untuk luas wilayah kelurahan yang di Kecamatan Gunung Pati. Caranya yaitu klik new field, lalu untuk name-nya kita beri nama luas wilayah. Tabnya kita pilih desimal karena berbentuk koma datanya, lalu presisinya kita pilih 2, kemudian klik OK. Isi data sesuai dengan data BPS yang sudah didapatkan. Yang pertama adalah Kelurahan Cepoko, luas wilayahnya 2,80. Kita gunakan tanda titik sebagai koma untuk di QGIS tipe 26.3. Lalu selanjutnya kita isi untuk kelurahan yang lainnya. Jika jumlah penduduk dan luas wilayah sudah terisi, kita selanjutnya akan membuat field kepadatan penduduk. Cara membuatnya itu dengan membagi jumlah penduduk dibagi luas wilayah. Pertama, buka Open Field Calculator, beri centang pada Create Virtual Field, lalu field name-nya kita beri nama kepadatan. Punya integer. Lalu pada row number kita klik 2 kali untuk fields and value. Kita klik 2 kali jumlah penduduk, lalu klik icon membagi,
Kemudian klik 2 kali juga untuk luas wilayah. Klik OK, lalu akan muncul field baru yaitu hasil perhitungan kepadatan penduduk atau kepadatan hunian. Klik save, lalu close. Supaya tidak hilang, kita save dulu. Kita beri nama. Selanjutnya kita akan melakukan join. Selanjutnya kita akan melakukan join table. Langkah pertama untuk join table yaitu klik menu layer, lalu klik add layer. Setelah itu pilih add spreadsheet layer. Kita klik browse. Untuk filenya kita ambil di folder yang sudah disediakan, yaitu kasus DBD Gunung Pati. Bisa bentuk XLS atau CSV. Kita klik open, lalu muncul kasus DBD yang ada di setiap kelurahan di Kecamatan Gunung Pati. Setelah itu klik OK. Kemudian untuk menambahkannya yaitu klik kanan pada layer kasus DBD, lalu pilih properties, kemudian pilih joins, lalu klik add new join. Untuk join fieldnya kita pilih nama kelurahan, target fieldnya juga pilih name, karena duanya ini memiliki data yang sama. Kemudian untuk joined fields kita centang, lalu pilih yang jumlah kasus DBD karena kita akan memasukkan data kasus DBD. Lalu custom field name-nya juga kita centang, kita bisa kosongin aja di sini. Kemudian OK. Lalu itu klik apply, kemudian OK. Kita bisa cek di atribut tabel dari kasus DBD. Sudah ada data jumlah kasus DBD yang masuk ke atribut tabelnya. Langkah selanjutnya yaitu melakukan duplicate layer untuk kepadatan penduduk. Kita rename menjadi kepadatan penduduk. Enter, juga centang. Selanjutnya kita akan menampilkan data-data yang ada. Dan yang pertama yaitu yang pertama yaitu kasus DBD. Kita pilih properties, lalu kita klik labels. Di sini kita akan menampilkan data kasus DBD. Kita pilih single labels, value-nya kita pilih jumlah kasus DBD, dan klik apply, lalu OK. Akan muncul data kasus DBD yang ada di setiap kelurahan. Lalu kita akan klik properties lagi pada kasus DBD, klik kanan, lalu pilih properties, lalu masuk ke simbology, kemudian pilih kategori site, lalu value-nya kita pilih jumlah kasus DBD, kemudian color RAM-nya pilih yang rex, klik classify, lalu akan muncul perbedaan warna untuk jumlah kasus DBD. Yang kasus DBD-nya banyak, maka warnanya akan semakin gelap. Kita hilangkan saja yang tidak ada nilainya, apply, kemudian klik OK. Di sini bisa dilihat ada 5 kasus DBD, maka warnanya semakin gelap. Lalu untuk kepadatan penduduk, kita klik properties, kita
Kita masuk ke labels terlebih dahulu, lalu pilih single labels. Kemudian value name-nya kita pilih kepadatan. Apply, lalu klik OK. Lalu ada yang muncul kepadatan dan akas DBD-nya. Lalu kita klik properties di kepadatan penduduk, kemudian simbologi, kategori site, lalu value-nya kita pilih yang kepadatan, color ramp kita pilih red, classify kita hilangkan lagi yang tidak ada datanya, dan kita bisa dilihat semakin padat penduduknya semakin gelap warnanya. Klik apply, kemudian klik OK. Lalu untuk peta kita klik properties, kemudian kita ke labels dan pilih single labels, lalu namanya value-nya kita pilih name, kita beri stylenya dulu, formatnya stylenya kita pilih bold, lalu kita apply, kemudian OK. Sudah ada yang jika kita geser-geser datanya berubah. Setelah melakukan table tampil dan juga join table, kita selanjutnya akan melakukan composer. Pertama klik project, lalu pilih new print layout, beri nama kasus DBD. Akan muncul seperti ini, lalu kita pilih add map untuk memasukkan petanya ke dalamnya. Dan layoutnya sudah terlihat. Langkah pertama kita akan memiliki judul dengan cara klik add label. Kita letakkan di sini. Kita tulis di sini 9 kasus DBD Bupati Semarang. Lalu untuk posisi fontnya kita bisa atur di sini. Lalu untuk position and size-nya kita juga bisa atur start warna bold, kita pilih center middle. Jika terlalu panjang, center. Lalu selanjutnya itu kita akan menambahkan legenda atau data-data yang ada dengan cara klik add legend.
kita akan letakkan di sini. Oke, kita hanya akan menampilkan kepadatan penduduk dan juga kasus DBD. Untuk menghilangkan sisanya, kita untuk di item properties pada bagian legend item, kita matikan centang pada auto update. Lalu kita akan pilih layer yang akan kita hilangkan. Klik, lalu pilih tanda remove. Ini coba kita pilih tanda remove. Bisa dilihat hasilnya. Dan di sini kita akan edit positioning size-nya. Mengedit kita. Setelah legend selesai, kita letakkan di sini. Kita akan menambahkan scale dengan cara klik add scale bar, lalu kita letakkan di sini. Kita bisa edit sesuka kita di sini. Lalu saya akan menambahkan logo dengan cara klik add picture. Untuk logo dari aplikasi QGIS sendiri di sini cukup banyak, dari kompas, kemudian ada logo QGIS seperti ini. Jika ingin mengambil gambar dari dokumen, kita pilih raster image, lalu klik browse, lalu pilih yang Kecamatan Gunung Pati, logonya. Sudah selesai. Setelah kita mengedit dan menambahkan gambar juga legend serta skala, kita bisa menyimpannya dalam bentuk gambar dengan cara klik export as image. Kemudian kita bisa disimpan, klik save. Formatnya bisa diatur, lalu klik save. Mengikuti bahwa gambar sudah tersimpan, kita dapat klik di sini. Berikut hasil yang didapatkan. Kita save project dulu, lalu kita close, kemudian kita save. Terima kasih. Sekian dari video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.